Penyakit superflu atau influenza A tipe H3N2 subclassica dilaporkan mulai meningkat di Indonesia. Berdasarkan data Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar 1, tercatat 62 kasus superflu di Indonesia per Desember 2025. Guru Besar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, menjelaskan superflu merupakan jenis influenza yang bersifat lintas musim. Berdasarkan pemantauan Prof. Ridwan, sebaran kasus superflu didominasi wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan. Sementara untuk wilayah Sulawesi, belum ada laporan resmi terkait temuan kasus superflu. Dari sisi gejala, superflu dinilai tidak sama dengan flu ringan. Menurutnya, gejala superflu menyerupai flu berat dan pneumonia. Jadi dari sisi gejala, superflu ini gejalanya mirip untuk pneumonia berat, jadi flu berat. Jadi bukan flu ringan. Jadi pusing, kemudian gangguan tenggorokan, fungsi pernapasan, kemudian kelelahan. Jadi hampir semua gejala untuk flu berat, pneumonia itu ada pada superflu ini. Yeah. Terkait mekanisme penularan, superflu menyebar melalui droplet atau aerosol, terutama di ruang tertutup dan kontak dekat. Mirip seperti COVID-19. Meski demikian, Prof. Ridwan menegaskan bahwa dari sisi fatalitas, superflu lebih ringan dibanding COVID-19. Dan di Indonesia belum ada laporan kematian akibat superflu. Menurut Prof. Ridwan, meningkatnya kasus superflu dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari perubahan iklim global, tingginya mobilitas masyarakat pasca pandemi, hingga menurunnya imunitas populasi. Ya, jadi kasus ini biasanya pada musim tertentu kemudian terjadi perubahan global warming, perubahan iklim yang cenderung kalau di Indonesia musim hujan yang kepanjangan atau musim kering yang kepanjangan sehingga kasus seperti ini mengalami lintas musim, jadi bukan hanya pada musim tertentu. Kemudian pasca pandemi ini mobilitas penduduk itu sangat tinggi sekali. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kecenderungan rendahnya cakupan vaksin tertentu. Jadi imunitas populasi mengalami penurunan. Sebagai langkah pencegahan, Prof. Ridwan mengimbau masyarakat untuk kembali menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker saat sakit, membatasi aktivitas di luar rumah, serta menghindari kerumunan menjadi langkah penting untuk mencegah penularan. Ahmad Ghifari M. Muhammad Reza Maharam, Unhas TV.